Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada saat dekat hendak terjadi kiamat akan ada hari-hari di mana ketika itu kebodohan merata, ilmu diangkat dengan cara dimatikannya para ulama, dan banyak terjadi al-haraj. Yang dimaksud al-haraj adalah pembunuhan. Jadi tanda-tanda datangnya hari kiamat yaitu tak kala Indonesia mengalami masa jahiliyah atau berada dalam zaman kebodohan, yaitu ketika orang-orang berilmu atau alim ulama sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi ulama di bumi Nusantara, sehingga manusia saling sesat dan menyesatkan. Para dajjal bermunculan dan mengaku sebagai ulama yang minta dicintai dan minta diangkat menjadi guru, lalu berkata bahwa belajar ilmu agama harus ada gurunya. Padahal guru yang utama bagi manusia setelah wafatnya Rasulullah adalah malaikat Jibril yang menurunkan ayat-ayat Allah ke dalam hati manusia berupa pengilhaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya atau menurunkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membetulkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Begitulah malaikat Jibril mengajarkan ke dalam hati manusia ayat-ayat Allah dengan seizin Allah, yaitu kepada umat muslim yang rajin membaca Al-Quran. Dan begitu pula lah para dajjal itu menjadi musuh Jibril karena tidak melaksanakan perintah Allah agar membaca Al-Quran sesuai perintah yang tercantum dalam surah Al-Alaq, karena mereka justru mengcopy paste kitab-kitab buatan manusia yang menyesatkan umat muslim di Indonesia, sehingga para dajjal itu dengan tanpa ilmu telah membunuh ajaran Rasulullah di bumi Nusantara. Maka matilah hati sebagian penduduk Nusantara karena pembunuhan hati yang dibuat oleh para dajjal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh ajaran para nabi tanpa hak dan membunuh seruan orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil menurut hukum Allah di dalam Al-Qur'an, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Sebab sesungguhnya para ulama-ulama yang hak telah dimatikan Allah sejak masa penjajahan Belanda dahulu. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Syekh Yusuf Al-Makassari dan ulama-ulama lainnya, mereka telah berjuang melawan kebatilan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Nusantara pada zaman itu. Namun orang-orang kafir pada saat itu justru mengingkari para ulama tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan ulama pengganti setelah mereka. Sehingga sejak saat itu hingga kini bangsa Indonesia mengalami darurat sesat. Maka Allah memberikan tanda-tandanya, yaitu banyak terjadi pembunuhan jiwa, seperti polisi membunuh polisi, pembegal membunuh korbannya, dendam berakhir dengan pembunuhan, harta warisan penyebab pembunuhan. Maka dengan tanda-tanda itu masyarakat Indonesia menyaksikan banyak berita pembunuhan yang telah mengisi dan memenuhi berita-berita di media televisi dan media-media online sebagai isyarat bahwa Indonesia telah banyak mengalami pembunuhan hati atau bangsa Indonesia telah dijejali ajaran yang sesat dan menyesatkan.